Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pinjang Sari Brutu Manggar. Saya dari kelas 11 A1. Di video saya ini, saya akan menjelaskan mengenai materi gelombang. Gelombang adalah getaran yang berangkat dari titik satu ke titik lainnya melalui media atau gelombang. Bentuk ini. Nah, selanjutnya berikut jenis-jenis gelombang yang dibedakan berdasarkan arah rambat, medium perambatan, dan amplitudonya sebagai berikut. Simak penjelasannya. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatannya. Jadi, jika tidak ada medium, maka gelombang mekanik pun tidak akan terjadi. Nah, gelombang mekanik terdapat beberapa jenis seperti gelombang tali, gelombang air, dan sebagainya. Di video ini saya akan membahas mengenai praktikum gelombang bunyi. Selanjutnya, ketuk masing-masing gelas menggunakan sendok dan dengarkan perbedaan suara yang dihasilkan. Dari percobaan berikut ini, dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil volume air di dalam gelas, maka akan semakin besar frekuensi bunyi yang akan dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, sehingga volume air berbanding lurus dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Nah, berikut adalah penjelasan praktikum mengenai gejala-gejala gelombang mekanik. 1. Refleksi, gelombang yang dapat dipantulkan. Gelombang yang dapat dipantulkan apabila media pantul atau penghalang yang keras. Namun jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap dan bukan dipantulkan. 2. Difraksi, gelombang dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. 3. Interferensi, ada konstruktif dan destruktif. Interferensi konstruktif atau subfase, yaitu gelombang akan mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Sedangkan interferensi destruktif atau tak subfase, gelombang yang tak subfase tidak akan bisa menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersamaan. 4. Refraksi, gelombang dapat dibiaskan. Refraksi terjadi karena sinar yang datang dari medium renggang ke medium rapat dengan sudut tertentu akan membelok mendekati garis tegak lurus sidang batas antara udara dan air. Nah, yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah kebalikan dari gelombang mekanik, yaitu adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Nah, gelombang elektromagnetik ini terbentuk dari usikan medan magnet dan juga medan listrik. Salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya. Berikut adalah penjelasan praktikum mengenai gelombang cahaya. Letakkan koin di atas tisu atau kain putih dan lalu letakkan gelas di atasnya dan perhatikan keberadaan koin setelah ditimpa oleh gelas tersebut. Ke dalam gelas. Seperti yang kita lihat, setelah air dituangkan ke dalam gelas koin, seolah tidak terlihat karena mengalami refleksi dan pemantulan cahaya internal total. Satu-satunya jalan keluar cahaya dari pemantulan koin adalah melalui permukaan air. Itulah sebabnya koin hanya dapat dilihat dari atas gelas. Longitudinal adalah gelombang yang arah partikel medium sejajar. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatan. Salah satu contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi yang seperti kita praktekkan sebelumnya. Sedangkan gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus ke arah perambatan. Contoh gelombang transversal dapat kita lihat misalnya pada gelombang di tali dan juga seperti gelombang cahaya yang sudah kita praktekin pada bagian sebelumnya.